Nyok kita tegakkan 5 tertib. Bapak Ibu sekalian, Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di Balai Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara penandatanganan Key Performance Indicators oleh para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini, Jumat 15 April 2016. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Amiruddin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa bersyukur kehadirat-Mu, karena hanya Padamu kami menyembah dan hanya Padamu kami memohon pertolongan.
Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Allahumma ya Allah, pemilik, pencipta dan pengatur jagat raya, berkat nikmat dan izin-Mu juga, pada hari ini kami hadir pada acara penandatanganan Key Performance Indicator pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai komitmen kesepakatan bersama mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Allahumma ya Allah ya Qawi ya Mati, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan, membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesalahan. Duhai Allah yang Maha Pengampun, di bulan Rajab-Mu yang penuh ampunan ini, ampuni dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Yang terhormat para deputi gubernur, yang Pak Sekda dan seluruh pejabat eselon 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ya, pertama-tama saya kira ini pertama kali ada satu kemajuan. Per 1 Mei kita sudah gunakan sistem KPI ini. Yang saya harapkan, tentu KPI ini tidak sempurna. Target yang Bapak Ibu buat pun belum yang tertinggi. Tidak apa-apa. Yang penting kita sekarang bagaimana bersama-sama saling bantu. Kita punya WA group kan. Yang saya paling tidak mau itu Bapak Ibu nggak bisa tapi diam-diam. Harusnya kita ada WA group itu tujuannya saling belajar. Nah ini penting ini. Saya jarang sekali marah sebetulnya kalau Bapak Ibu ngomong dulu sama saya. Jadi kalau Bapak Ibu udah ketangkap saya, baru cari alasan A, lalu saya bongkar, bikin alasan B, bongkar ke C, saya mulai marah. Jadi kalau Bapak Ibu dari awal ngomong sama saya, gak bisa apa di WA Group, gak apa-apa, kita carikan solusi. Nama juga manusia kan, nama juga Key Performance Indicator. Kita berusaha mencapai yang tertinggi. Nah, kenapa gak tercapai? Apakah ketinggian atau memang kita kurang kerjasama? Karena pemerintahnya kita satu tubuh nih. Nah, saya ada WA Group itu, saya gak pengen Bapak Ibu ngomong begini. Hanya bukan urusan saya, ini nggak, kan berteman ini. Istilahnya boleh nggak kuping bilang aku nggak butuh hidung, atau mata bilang saya nggak butuh mulut. Nggak bisa kan? Karena itu bagian dari satu tubuh. Nah ini yang penting di dalam penandatangan KPI. Saya juga nggak mau asal tanda tangan. Dan kita juga mau dorong semua anak buah Bapak Ibu untuk ikut tes. Saudara Pak Suradika tidak boleh diutus. Nah, siapapun golongannya sudah sampai, maka dia harus ikut tes. Bukan tes pengetahuan itu nggak apa-apa. Sekarang saya sudah buktikan yang dibutuhkan bukan orang yang ngerti semua. Kita kalau nggak ngerti gimana caranya? Bisa undang akademisi, profesor, doktor, kasih pencerahan, kasih penjelasan. Selesai. Yang susah itu kalau Bapak Ibu tidak tahu mau kemana. Apa target kita? Atau otaknya proyek. Kalau otaknya proyek, ya susah. Semua diciptakan dengan otaknya itu pengen dapat sesuatu. Nah, saya punya survei kok. Saya punya survei, kita datang, jalanin. Misalnya tuh, saya dikasih gambaran begini. Bapak harus hati-hati
mayoritas PNS DKI itu nggak suka Bapak. PNS DKI berharap Bapak nggak terpilih kembali. Oh, saya nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Dan umumnya kenapa petahana itu menang? Karena dianggap PNS itu ikut main untuk memenangkan si calon. Ini umum setelah kita pasca reformasi. Kalau saya santai saja. Justru bagus. Saya bilang sama yang analisa seperti ini, ketika Anda sadar bahwa PNS mayoritas tidak dukung saya, bagus, saya bilang. Saya juga perlu didukung oleh Bapak Ibu. Saya cuma butuh Bapak Ibu berani tanda tangan, berani sumpah jabatan, ya harus sesuai dengan agama keinginan Bapak Ibu untuk kerjakan. Ini penting ini. Ya. Terus kalau sumpah jabatan, saya juga bukan takut sebetulnya. Bapak Ibu mau main politik di belakang, mau gembosin saya, mau apa, saya juga gak takut. Cuma kalau ketahuan, Bapak Ibu pasti saya pecat. Bukan karena takut gak kepilih, enggak. Karena Bapak Ibu melanggar. Saya menghargai Bapak Ibu, tidak main politik, tapi Bapak Ibu juga sama-sama harus hargai secara aturan. Kalau mau doa, mau jumpain saya, mau cari dukun, oh silakan kalau itu. Itu silakan. Itu hak Bapak Ibu. Mau doa, mau siang malam supaya saya mati cepat, oh itu silakan. Itu hak Bapak Ibu. Saya juga nggak melarang kalau itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi ini penting. Kalau eselon 1, 2 sudah tidak mengerti indikator yang mau dicapai, mulai main politik, ya saya kira ini kita tes bulan Mei mungkin saya akan ada penggantian besar-besaran. Kita minta tes. Dan saya nggak pernah minta Bapak Ibu dukung saya, ya ingat ini ya. Nggak boleh main politik, kita harus tunjukkan birokrasi itu profesional. Ya ngoceh-ngoceh di lapangan. Kita punya data, pengalaman lah. Saya pengalaman sekali soal politik. Pasca reformasi ini saya ikutin semua. Bagaimana pergeseran semua. Kita punya data, kita ikutin. Makanya saya suka ikut permainan ini. Ya mudah-mudahan KPI ini itu kan jadi model. Sehingga nanti Bapak Ibu enak. Tanpa saya di sini pun, kalau ini jadi sebuah hal yang transparan, jadi sebuah standar sistem, Bapak Ibu nggak usah khawatir siapapun jadi kepala daerah. Jadi semua orang akan kita arahkan. Kalau yang tidak memenuhi standar, ya harus ganti. Yang bisa capai, ya harus terus promosi. Nah ini penting. Bapak Ibu jangan berharap nanti gubernur yang lain juga diajak main golf apa oke juga pasti siapa dekat menang. Itu zaman dulu. Saya kira makin ke depan ini berubah sistem. Apalagi setelah lewat pemilu 2019. Bapak Ibu percaya sama saya kalau kita umur panjang ini, negara kita akan transformasi ke yang lebih baik. Karena DPR, DPRD, Presiden, Menteri semua sudah diumumkan dulu sebelum pemilihan. Ini adalah pengalaman negara kita. Setelah kita merdeka, ini pengalaman pertama. Dan dunia semua pengen tahu apa yang akan terjadi. Pada saat itulah titik perubahan cepat akan terjadi untuk bangsa ini. Jadi saya pun harap bisa umur panjang melihat itu seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau masih berpikir cara lama, Bapak Ibu salah. Betul-betul salah. Jadi Bapak Ibu bilang sebelum pensiun, 2019 saya sudah pensiun, sikat dulu. Oh silakan juga. Tapi jangan lupa juga, dunia telah membuka semua rekening bank. Nanti Bapak Ibu juga malu ini. Begitu terbuka, nggak dihukum pun secara sosial, anak, istri, menantu, cucu, cicit Bapak Ibu itu akan menanggung. Orang akan sadar selama ini kamu bangga banget itu sok agamis itu ternyata tuh duitnya nggak jelas dari mana. Nah ini lagi kejar teks amnesti. Ini negara ini udah menuju makin baik ini. Ya Bapak Ibu jangan berpikir ngumpet di luar negeri, ngumpet di mana, nggak kebuka ini.
Ini langit istilahnya pepatah kuno, langit ini makin rendah katanya. Istilah pepatah ya, arti itu Tuhan udah gak tidur kata orang Jawa. Itu betul-betul kan terjadi di Republik ini. Makanya saya senang gitu loh. Kemarin ada anak magang, teman staff sambil makan siang sama saya di Jawa Timur. Dia menarik dia statement ini sama saya. Pak, Bapak sadar gak Pak? Apa? Semua yang nyerang Bapak itu satu persatu dipermalukan. Dibuka, dipermalukan, jatuhkan. Itu kenapa sih? Ini tandanya betul-betul Tuhan turut ambil bagian. Tadi pagi saya telepon ibu saya, 2 hari yang lalu juga sama ibu saya bilang. Teman-teman saya bilang sama saya begini. Ini saatnya Tuhan udah ambil tindakan. Karena rakyat udah terlalu susah, terlalu banyak yang munafik, terlalu banyak yang berkata-kata kebohongan, terlalu banyak yang memfitnah, memasang jebakan. Dan Tuhan sedang bekerja. Tuhan campur tangan sekarang untuk mempertontonkan mana kebenaran, mana kebohongan. Maka ibu saya itu begitu tenang. Ibu saya bilang betul-betul Tuhan sedang mempertontonkan ini. Ini terjadi karena Tuhan sayang sama Indonesia. Itu yang saya percaya. Bukan saya mau kasih tausiah. Kita semua percaya ada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila. Saya sampaikan Bapak, saya sampaikan ke depan seperti apa. Makanya saya mau naikin gaji baik ke DKI. Kalau biasa nilai 10M, 20M, 30M ya nggak ada artinya. Kalau ada ambil komisi MM-an ya nggak ada artinya. Nah, tadi ada yang tanya sama saya juga. Ada yang datang ke saya, ini anak S2 ini, aktivis ini. Bapak hati-hati, saya dengar Bapak akan diperiksa semua asal-usul harta Bapak. Saya bilang tenang, sudah dilakukan oleh KPK. Tapi atas nama mau jadi toko model contoh LHKPN. Dari tahun 99 harta saya diperiksa. Dari mana asalnya, ini dari mana, siapa, suami istri. Saya sudah diperiksa seperti itu. Makanya sekarang lagi cari lagi semua lawan saya apa. Sekarang mereka harap saya nggak jadi tanding. Nggak jadi tanding nih. Makanya saya bilang Pak Heru juga, hati-hati juga Anda. Ini mohon maaf nih, saya bukan mau menyusahkan Pak Heru. Saya hanya mau mempertontonkan bahwa PNS itu baik. Bahwa ada PNS yang paling berpotensi untuk jadi pejabat. Saya bilang sama Lurah Camat, kalau Anda kasih kartu nama saja ke warga Anda bilang begini nih, atau Bapak Ibu sama tetangga Bapak Ibu saja kasih kartu nama nomor handphone Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan apapun, kasih tahu saya, lalu diurusin. 2019, kalau Bapak Ibu cuma mau sekedar jadi anggota DPRD, bahkan DPR RI, kalau makin luas wilayahnya nih, satu kecamatan diurusin, ketemu orang, kasih kartu nama, merem Bapak Ibu terpilih jadi anggota dewan. Dan 2019-2018 pendaftaran situasi berubah. Kalau Pak Jokowi diinginin oleh rakyat untuk memimpin negeri ini lagi, maka DPRD, DPR RI, partai yang direkomendasi oleh beliau, kira-kira akan seimbang nggak ikut? Seimbang. Nah ini situasi, saya kasih gambaran supaya Bapak Ibu jangan berpikir dulu atau berpikir ini bisa balik lagi zaman dulu. Enggak, percaya sama saya. Enggak bakalan. Sama ada teman saya nasihatin saya begini. Kalau kamu di penjara dibunuh gimana lu? Kalau kamu mati. Terus saya bilang, saya tahun ini mau 50. Kalau ikutin usia bapak saya tinggal 17 tahun lagi hidup saya. 17 tahun itu cepat tuh. Kalau kayak kakek saya memang 91, segar bugar, saya masih ada 41 tahun lagi. Kalau kakek nenek saya dihitung. Kalau pakai bantuan saya 17 tahun lagi. Tapi saya udah senang. Itu yang bapak saya pesan sama saya.
Saya mati pun hari ini, semua orang sudah tahu pengajaran-pengajaran, prinsip-prinsip yang saya tinggalkan. Karena kamu gak bisa ngerem lagi semua YouTube, video-video, rekaman ketika saya menerima anak dari playgroup, dari kindergarten, TK, sampai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tokoh agama, masyarakat, lengkap sudah. Termasuk setiap kesempatan kita menyampaikan pidato-pidato seperti ini. Dan mungkin sampai 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, masih ada yang menonton video tentang apa yang saya sampaikan. Itulah hidup. Bukan cuma sekedar fisik. Buat apa hidup tambah 20 tahun lagi, 30 tahun, 40 tahun lagi, kalau kita nggak pernah dikenang menyampaikan apapun. Bagi saya, hidup saya sangat berarti. Makanya saya sangat siap apapun yang terjadi. Jadi saya perlu ingatkan, bukan cuma sekedar KPI ini. Saya perlu ingatkan dengan baik-baik Bapak Ibu. Jadi kalau masih berpikiran yang lama, salah Bapak Ibu. Percaya sama saya. Situasi berubah. Jadi Bapak Ibu masih ngotot, biarin aja lah. Toh nanti juga ketahuan dia nggak calon lagi di ujung, gagal nyalon. Jadi lapangan tanding jadi rata. Jadi sekarang secara politik orang harap saya nggak nyalon supaya jadi tidak bertuan. Mungkin ada Bapak Ibu juga ada yang berpikir begitu. Wah, kalau nggak nyalon kita ada harapan ini, naik lagi ini. Oh silakan, kekuasaan dari Tuhan, bukan diperjuangkan. Itu harus Bapak Ibu harus ingat kalimat saya. Tuhan yang ambil, Tuhan yang kasih. Nah ini penting. Tapi bagi saya, tidak calon lagi pun, Bapak Ibu jangan lupa, masih ada Pak Jokowi sampai tahun 2019. Nah, saya juga akan berakhir Oktober 2017. Dan beliau akan berakhir Oktober 2019. Dan pertengahan 2018 sudah pencalonan lagi. Kita pun tidak tahu akan ketemu di mana, di tengah jalan atau di mana di 2018. Jadi saya ingatkan, bukan ngancam Bapak Ibu ini. Mau jadikan Pak Jokowi nggak gampang. Masih tahapan dulu nih. Masih ada tahapan ini. Nah, jadi saya kira negara ini cuma perlu dua pilihan. Mau jadi negara yang besar benar atau bubaran. Dengan sekelompok orang yang masih pengen mempertahankan status quo. Dan saya senang. Saya betul-betul bangga, senang. Saya bilang sama teman saya, semalam kita ngobrol panjang makan. Saya bilang sama dia, mungkin 10 tahun lagi pun gak ada lagi kesempatan seperti hari ini, seperti saya. Mungkin 20 tahun lagi pun gak ada lagi kesempatan seperti ini. Makanya saya merasa bangga dan terhormat untuk pertempuran hari ini. Belum tentu ada kesempatan terulang lagi nih. Makanya saya gak mau mundur. Kalau saya mundur hanya demi saya bodoh. 20 tahun lagi gak mungkin muncul kesempatan seperti ini lagi. Makanya saya betul-betul menikmati hari ini. Dan seterusnya. Karena gak ada kesempatan lagi nih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ini masih gak ngerti, tanya di WA Group. Kalau enggak, mohon maaf, bulan depan saya ganti. Saya ganti. Karena saya cuma sampai waktu mungkin Oktober 2017. Ini mesti jelas ini kita mainnya ini. Ya, semoga kita bisa. Ini KPI pertama. Kalau ini bisa jalan bagus, ini akan jadi model nasional. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, mau Clue, mau e-budgeting, e-muslimbank, kita punya sistem non-cash transaksi, Jakartawan, semua untuk nasional. Bapak Ibu masih ingat KJP jadi apa sekarang? KIP. KJS jadi KIS. Jadi Jakartawan jadi Indonesia One kartu kita. Kita pengen seluruh Indonesia non-cash transaksi.
Semua orang punya nomor. Nah kita uji coba di Jakarta. Sistem clue kita, laporan kita, aplikasi kita bisa nggak dipakai seluruh Indonesia? Bisa. Tinggal kepala daerahnya mau respon atau tidak. Sistem gaji KPI kita, penggajian kita bisa nggak dipakai seluruh Indonesia? Bisa. Nah kita mau tes lagi. Kalau dapat DKI nggak ada, kita akan buka tes terima seluruh PNS di seluruh Indonesia. Kalau sudah DKI. Bertahap dulu, karena saya yakin di DKI masih banyak yang potensial. Jadi kalau ini tes Indonesia masih nggak bagus juga, kita mulai masuk yang lebih dalam lagi. ASN itu adalah dari swasta bisa masuk. Boleh jadi eselon 1, 2, 3, 4 swasta. Ya Bapak Ibu jangan salah. 1, 2, 3, 4 bisa jadi aparatur sipil negara, bukan jadi PNS. Dia masuk melalui P3K tadi. Nah ini yang kita mau lakukan. Ini revolusi mental yang kita tuntaskan. Mungkin ini semua butuh dukungan politik. DPR butuh 2019 Pak Jokowi terpilih kedua kali. Pada saat pemilihannya sama. Nah saya kasih tahu aja kira-kira gambaran-gambaran ini. Biar Bapak Ibu yakin negara ini sedang menuju jalan yang benar. Hanya beberapa oknum sekelompok orang tidak ikhlas. Tidak. Bahkan sekelompok orang berusaha membongkar fondasi Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mau diganti dengan fondasi yang membuang Bhinneka Tunggal Ika, mengganti Pancasila. Mungkin juga membubarkan NKRI karena akan pecah. Orang pengen dibongkar. Dunia sedang melihat Indonesia ini ke depan makin baik. Jakarta yang paling top. Kalau kita lihat paparan dari Pak Darmin kemarin, Pak Penas kemarin, nah kita siapkan gizi dengan baik. Saya juga lagi berpikir apakah pelajar-pelajar KJP bukan hanya daging, sampai beras, gula, kita mau subsidi Pak Darjamuni. Saya betul-betul mau nyiapkan satu generasi kita dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah dengan makan yang baik. Ada 500-600 ribu, sejuta orang kita piara dengan sekolah baik, makan yang baik. Maka kita otomatis di bonus demografi ini kita bisa bersaing. Saya gak khawatir mau MEA mau apa, saya gak khawatir. Tapi kalau sekarang saya mulai khawatir. Kalau orang kita cuma bisa jualan agama, jualan suku, saya khawatir. Misalnya contoh, nanti bisa jadi semua rumah sakit susternya itu orang Filipina. Gawat itu. Bisa kejadian ini. Dokternya orang Singapura, orang Malaysia. Dibuka ini. Ini bahaya. Jadi kalau kita hari ini berkotak-kotik hanya ngomongin fondasi, bukan bicara bangun gedung, bangun tembok, atap, bangsa ini mau jadi apa? Makanya saya minta dinas pendidikan harus kencang, dinas olahraga harus benar, budaya sanggar harus benar. Makanya penganggaran ditaruhlah duit biar sanggarnya tumbuh, klub olahraganya tumbuh. UMKM kita harus sehat dan kuat, bukan calo, bukan LSM jual lapak. Toko-toko kita Pasar Jaya harus jadi tuan kita. Jadi orang asing kalau datang, bisa nggak dia sewa toko di pasar kita 4.000 sehari? Nggak bisa. Dia mesti KTP DKI. Bisa nggak dia punya KJS atau BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja? Nggak bisa. Bisa nggak dia naik bus disubsidi? Kasih modal kerja 10 juta kita kasih gerobak? Nggak bisa bangsa asing. Jadi kita adalah tuan atas kita. Tapi jadi kacau kalau orang kita jual namanya kita, tapi yang kerja orang asing. Kayak tambang-tambang kita, itu ya kacau, miskin kita. Jadi semua pinjem nama. Orang kita cuma jualan nama, jualan lapak, rusun. Nah, ini minta wali kota, dinas perumahan, rahasia terus rusun. KTP nggak boleh minta orang pindah KTP ke tempat yang mau kita bongkar. Semua kawasan kumuh harus dibongkar terus. Rusun bangun sebanyak mungkin. Bila perlu program yang lain matikan. Gak ada program, gak ada kegiatan, gak apa-apa. Kita fokus selesaikan ini.
Ini harus jelas seperti itu. KPI ini kita akan terus uji, perbaiki, naikkan. Ini kan memang target kan. Ya kayak kita olahraga lah. Hari ini ngangkat beban 10 kilo, besok naikin 15. Udah tes berapa lama, naikin lagi. Nah ini sampai yang terbaik buat warga DKI. Ya saya juga terima kasih, beberapa kerja sangat baik. Dan kalau saya lihat WA Group, Bapak Ibu cerita itu, aduh saya suka sekali. Kalau lihat WA Group, kepala dinas tanya, apa saya bisa bantu? Gitu ya. Saya Pak Yuri tanya sama Pak Teguh, Anda mau kerja malam bisa bantu apa? Saya bisa kirim lampu ini. Ini kepolisian saya bisa kirim pilot mobile ini. Anda baca, apa yang bisa kita bantu, kita saling bantu. Bukan saling menjatuhkan atau saling dibiarkan. Nah ini yang harus dilakukan. Tahu teman ini lakukan ini, dia butuh apa, bayangkan kita mau bantu. Nah ini baru kerjasama. KPI juga sama. Ya saya ulang lagi, kalau ada kesulitan ngomong gitu loh. Saya nggak suka udah saya yang panggil, baru ngeles. Ngelesnya udah saya patahkan, ngeles lagi B, patahkan C, patahkan D. Aduh, ngamuk saya. Kalau sama saya nggak usah bohong. Begitu saya tanya, saya sudah tahu. Anda mau kemana? Anda cegat-cegat saya sudah tahu. Saya sudah bisa perkirakan catur Anda mau kemana kira-kira. Jadi saya ngomong, saya sudah tahu. Pasti ke sini ngelesnya. Saya sudah tebak duluan. Bener, aku udah mulai paham. Aku bilang ini lagi, pasti ngelesnya ke situ lagi. Aku udah hitung. Bener, aku udah mulai. Karena dari awal aku udah hitung. Aku tekan lagi, pasti ke situ. Bener, udah ngamuk udah saya. Kamu belum ngomong, aku udah tebak kok. Kalau saya panggil ini, pasti jawabnya ini. Kalau saya buat buka lagi, pepetin dia, pasti dia kesini. Semua benar, ya ngamuk saya udah. Berarti sesuai dengan hitungan saya. Saya lihat muka, saya udah tahu. Oh ini nggak benar, nggak jujur, nutupin. Tapi zaman ini teknologi gitu banyak. Saya nggak cocokkan saja. Saya tes saja. Dan hati-hati jangan sembarang ngomong ya. Itu orang rekam gitu. Saya punya rekaman yang tajam sekali. Saya punya rekaman yang tajam sekali. Jarak berapa meter masih oke. Ini teknologi rekam sadap canggih sekali. Ya Bapak Ibu, bukan si emang ancam ini. Percayalah, saya tidak terlalu bodoh. Saya ulang-ulang. Ya saya ulang-ulang. Saya bukan orang yang terlalu bodoh. Tapi saya juga tidak pinter-pinter banget. Makanya saya gak jadi profesor, gak jadi doktor. Ya, kalau dokter HC udah ada yang mau kasih saya di Universitas di Jakarta. Saya bilang gak pantas saya. Saya gak pantas karena saya belum selesai. Kalau tunggu saya selesai baru kita ngomong. Anda lihat hasilnya. Tapi dia bilang saya takut keduluan universitas lain Pak katanya. Gak apa-apa saya bilang. Anda sabar aja. Sekarang saya gak pantas. Tunggu saya selesai dulu. Oktober 2017 kamu baru bisa lihat seperti apa. Kalau sekarang belum, KPI-nya baru mulai nih. Template baru mulai 2017. Diklat kita belum jadi lagi. Saya mau jadikan apa Pak? Seluruh Indonesia mau belajar birokrasi, administrasi. Ngomong kerennya Pak, mau belajar administrasi keadilan sosial. Kan tujuan kita kan mewujudkan keadilan sosial. Tugas kita mengadministrasi keadilan sosial. Anda sekolah di sekolah diklat DKI. Yang kita mau bangun 3 tower kira-kira gitu Bu. Yang 1 triliun lebih. Seluruh Indonesia kamu gak usah bikin sekolah diklat, terlalu mahal. Kita lagi menyiapkan untuk ini. Nah, termasuk kontrol harga sembako. Nah, dengan cara subsidi Pasar Jaya, Dharma Jaya, Cipinang, saya yakin kita bisa ada model untuk seluruh Indonesia. Dan petani juga akan diuntungkan. Nah, ini sistem-sistem ini sedang kita bangun. Ya, silakan. Terima kasih sekali lagi dengan tanda tangan, bukan seremonial ini. Bapak Ibu harus ingat, manfaatkan WA Group, saling komunikasi, saling belajar. Nah, kalau mau ingat gampang. Kan saya ngajarin perut, kepala, perut, dompet, ingat. Sekarang ada ilmu lagi yang kedua, gampang. Kalau untuk ngomong komunikasi antar kita WA Group nih, kalau bodoh nurut, kalau pintar ngajar. Jangan jadi manusia sudah bodoh tidak mau nurut, sudah pintar tidak mau mengajar. Itu namanya kurang ajar. Gampang ingatnya. Terima kasih.
Dan mohon berkenan kepada Bapak Gubernur untuk tetap di depan. Dan kami persilakan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan Key Performance Indicators pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 diawali oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta di hadapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan kepada para pimpinan SKPD, UKPD untuk dapat menandatangani nanti setelah di hadapan Pak Gubernur. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Key Performance Key Performance Indicator merupakan salah satu capaian kinerja dan sebagai indikator keberhasilan SKPD dan UKPD. Key Performance Indicator juga merupakan prioritas SKPD UKPD dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Silakan kepada para pimpinan SKPD dan UKPD untuk menandatangani naskah KPI. Aku nggak tahu. Tadi aku baru dikirim juga berita dari Tempo. Saya nggak tahu. Tunggu KPK aja. Kalau itu KPK. Teman-teman nggak tahu ya Pak Ahok ya? Justru teman-teman, kamu pikir ya kalau teman-teman DPRD itu ketemu saya tahu, mereka apa nggak habis tuh habisin. Kalau Benny Mukalu gimana Pak? Ya? Kalau Benny Mukalu Pak? Nah itu mah semua orang punya hak, santai aja. Pak, Itu masalahnya. ada suap 100 juta benar nggak Pak untuk setiap anggota DPRD supaya... Kamu, kalau itu jangan tanya saya deh. Kayak yang topik ini Pak, aja deh. BPK nilai tidak lazim pembelian sumber waras secara tunai Pak. Nah kita nggak usah ngomong itu lagi. Kan dia ada bilang, tadi kita panjang di media. Ya kan? Tidak lazim dan kerugian negara itu beda. Itu aja. Jadi nggak usah bangun opini, nggak usah terus. Nanti kan kita jadi ribut. Udah saya pikir diamin aja, kita lihat aja. Umur orang tuh kalau sebelum paku, pepatah Tiongkok saya ulangin lagi nih, belum bunyi di atas peti mati Anda, maka Anda nggak usah ngomong dulu deh, nanti kebenaran akan muncul kok. Jadi diamin aja, ya nggak usah terlalu ini, kita tunggu aja kebenaran. Tapi alasannya secara tunai Saya nggak tahu, teknis saya udah nggak tahu. Dan itu juga nggak salah, nggak salah juga, nggak ada yang salah juga. Kenapa harus di akhir tahun gitu Pak? Saya nggak tahu, mereka kejarnya kan pemerintah kan suka, mereka masih teknis. Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 22 dan jam 24. Dan kamu mau bayar dengan cara apa, karena buru-buru atau apa, teknis bisa tanya sama mereka ya. Salah di mana? Tapi itu bukan dari yang perintah Pak Ahok. Itu, saya kan nggak ada perintah. Kalau perintah apapun juga urusannya apa? Masa saya sama mesti urusin teknis bayar-bayar, gila apa? Itu di luar yang bukan Memang. Makanya kalau mau ngomong sampai jam 12 malam boleh. Cuma kita selalu buat surat di tanggal 20 ya. Di tanggal 25 ya. Supaya jangan numpuk di posisi tanggal 31. Administrasinya nulisnya nggak keburu. Itu aja. Emang benar ke rekening orang ketiga Pak? Makanya sekarang saya nggak tahu, kamu tanya sama mereka. Sekarang yang penting secara prinsip. Makanya ngomong sumber waras lagi. Nanti kita kayak nggak usah ngomong lagi deh, nggak usah tanya. Setelah prinsip saya tanya, tuduhannya kan kerugian. Kamu baca 3 kerugian, jadi BPK juga jangan bolak-balik mengacaukan masyarakat. Bawa aja ke pengadilan kalau bisa, saya bilang, supaya orang saksikan. Jadi nggak usah jelasin, buang. Lain kali nggak usah tanya saya ini lagi, saya jelasin cukup sekali. Anda lihat jawaban saya yang lalu gitu. Kerjaan banyak Jakarta nih. Untuk ladenin orang-orang yang terus ngomong itu nggak lucu juga. Satu dia bilang, kenapa kerugian? NJOP tidak sesuai. Yang menetapkan NJOP siapa? Kami. Tapi yang menentukan zonasi siapa? Dari pusat. Terus alamatnya nggak sesuai. Yang menentukan alamat di sertifikat itu siapa? BPN. Jadi terus apalagi yang disembunyikan? Kepres 40 tahun 2014 yang boleh beli di bawah 5 hektar. Itu dihilangkan oleh BPK
dia menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang sudah tidak bisa dipakai untuk posisi ini gitu loh. Jadi itu apakah tidak dianggap kriminal juga? Ya udah cukup saya kira. Ulang-ulang, jadi nggak usah cari lagi alasan yang lain. Sesuai temuan Anda kan mengatakan kerugian. Kalau nggak mau kalah ya sudah bawa ke pengadilan. Itu urusan mereka. Kita sudah ikutin undang-undang. Saya mau bawa kemana? Tunggu lulung potong kupingnya tuh tipis atau putus. Nah saya mau tunggu juga. Terus kalau dia nggak motong apa sanksinya? Karena udah banyak yang janji dulu Jokowi kalau jadi presiden mau jalan kaki dari Jakarta ke Solo, kagak dilakuin. Yang janji mau gantung di Monas kagak dilakuin. Yang mau terjun dari Monas juga belum dilakuin. Jadi udah nggak usah ngomong itu lagi. Pak, udah tanya yang lain aja nggak usah. Pak mau tanya Pak. Ngomong itu lagi. Ya. Nggak usah ngomong itu lagi. Tantang itu saya juga tahu rencana mau kemana. Saya juga tahu rencana kemana dia. Saya lapor gampang. Tunggu, saya cuma mau tunggu lulung potong kuping pasti potong nggak? Rasis Pak itu Pak dia yang di YouTube. Itu urusan lain, itu urusan lain. Itu kan memang sengaja gini. Saya minta tolong kawan-kawan media kalau mau wawancara saya bukan orang yang pengecut. Saya adalah pejabat yang konsisten melayani Anda doorstop. Tolong kawan-kawan harus ingat ini media. Ya, saya juga bisa tidak mau layanin Anda juga nanti. Saya adalah orang yang konsisten, doorstop. Pejabat tuh diajarin jangan doorstop. Karena bisa susupan-susupan banyak. Sengaja dipolitisir, titipan. Nah dititipin dari anak buah. Saya tahu kok. Pertanyaan itu dititip. Supaya mancing saya marah, supaya mancing mojokin. Ini kan dipasang kayak jebakan. Saya ngerti kok. Saya hargain saudara yang kerja sebagai wartawan. Kalian dibayar gaji, profesi saya hargain. Kalian dititip saya langsung bisa baca kok dititipan jebakan. Saya kerjaan banyak. Saya ini rapat ditunggu. Saya pengen Anda dapat berita juga. Saya datang. Tapi kalau saya bilang udah stop soal itu tolong stop. Gitu loh. Jangan dapat titipan mancing terus. Saya mau kerja, saya baik kerjaan. Orang-orang ini targetnya apa tuh nggak? Supaya ngarap saya itu nggak konsentrasi kerja. Dia pikir saya keganggu. Saya enggak. Kamu mau caci maki saya, mau apain saya nggak keganggu kok. Saya orangnya santai aja kok. Saya betul orang santai. Kamu lihat aja muka saya, ada stres nggak saya? Saya justru kayak gitu tuh seger saya jujur aja. Kalau nggak ada kejadian tuh aku ngantuk jujur aja. Justru aku demen gitu loh kayak gini ribut. Aku udah bilang aku hobinya ribut. Pak. Cuma kan sekarang kerjaan Jakarta banyak. Kita mau rapat, tanya aja yang soal yang lain. Ya Pak, ini Pak, soal ini Pak, kemarin Pak Sofyan Jalil mengatakan KPI tadi, saya ingin kalau saya tidak jadi gubernur lagi pun di Jakarta, kawan-kawan PNS ini aman. Jadi dia bisa tahu persis, saya dicopot kenapa. Jadi semua itu ada angka. Nah saya pengen cuma bukan karena laporan, ada angka nih. Dia betul-betul kayak swasta. Target kamu apa? Dan mereka harus diajarin cara bikin target. Makanya saya ingatkan mereka, kita ada WA group, mari kita saling belajar. Semboyan saya sederhana sih. Kalau bodoh nurut, pintar ngajar. Udah gitu aja, kita saling belajar, jangan ngeles. Saya nggak suka kalau saya tangkap, kenapa nggak lakukan ini? Saya udah tebak pasti dia ngelesnya ke A. Begitu aku tekan A, saya tekan lagi, dia pasti ke B. Benar ke B. Nah, saya marah saya untuk itu. Jadi saya pengen teman-teman PNS juga tidak berpolitik. Jadi saya sampai itu aja. Jadi ini akan jadi unsur, kan ada juga beberapa orang nggak suka sama saya. Makanya saya katakan ya ada KPI ini, Anda mau ngutuki saya, mau doain saya mati pun nggak ada pengaruh. Tetap Anda bisa memenuhi KPI yang kita bikin, Anda tetap di jabatan Anda. Anda mau baik-baikin saya pun, muji-muji saya pun, kalau KPI-nya itu tidak dipenuhi, maka saya juga akan melepas Anda. Jadi itu. Enggak, 34 kan yang awasin. 34 udah ada target juga. Mereka mesti volume, mereka bisa ngatur pasukan ini. Kalau enggak, dia yang dicopot. Dan yang bawah gimana 34? Saya kasih kesempatan untuk tes yang golongannya sampai. Untuk merebut posisi atasannya. Nah terus yang 34 saya sudah umumkan berapa kali ada WA. Kalau kamu lihat atasan kamu tidak benar, nggak lapor ke saya, maka waktu saya copot eselon 2, 34 semua saya copot. Berarti kamu di bawah juga ikut mendukung tidak benar.
Harusnya kamu 34 lapor dong ke saya kalau tidak benar. Nah itu aturan main yang saya ciptakan. Saya harap 2017 itu sudah template di budgeting. Kita akan buatkan aplikasi yang gampang evaluasi. Nah kalau saya tidak lagi di Jakarta pun Oktober 2017, kalau sudah ada APBDP 2017 saya perbaiki. Kelemahan template sudah bisa saya perbaiki. Waktu saya meninggalkan DKI, ini sistem e-budgeting kita sudah sempurna. Dan termasuk penilaian eselonnya sudah baik. Saya kira itu ya, tinggal masih.